Ada yang pakai kursi roda terus didorong itu siapa ya? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi di Mode Awam bersama saya Tesar, dan di sini saya lagi bersama teman lama saya nih, ada Kak Devi Permanasari ya sama Kak Heni Wira. Beliau ini adalah tim dan teman dan sahabat sejati saya di produksi film dan serial anak ya, dan kita sudah bersama bareng lama lah di dunia anak gitu ya. Nah sekarang spesial Kak Devi mau cerita tentang pengalaman paranormal experience ya, seperti apa nih ceritanya. Mari kita dengarkan. Gimana nih ceritanya, yang mana dulu nih? Kan banyak tuh ya, ada beberapa. Ada dua. Ada dua. Okay. Tapi dua-duanya ini sebenarnya gini, yang satu bukan pengalaman langsung gitu. Yang satunya agak langsung tuh maksudnya saya ada di situ. Tapi sebenarnya yang ngelihat itu kakak saya. Tapi di kejadian itu, jadi kayak ini kita lagi rame-rame gini. Yang ada lihat penampakannya kakak. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, maksudnya yang pertama ini kakak, yang ini bilangnya apa ya? Pak D. Oh, Pak D saya. Aku mau cerita yang Pak D dulu. Boleh, yang Pak D dulu. Ini ceritanya setnya apa nih? Setnya. Jadi gini, Pak D saya waktu beliau masih apa namanya? Waktu itu beliau menjabat sebagai kepala perikanan di Tanjung Pinang gitu. Nah, oke, skupnya mau Tanjung Pinang atau Riau saat itu kita nggak perlu ini ya. Iya. Pak D saya tuh baik banget. Memang orang yang dikenal sangat baik. Sekarang pun masih baik. Masih, tapi beliau sudah. Beliau sudah. Nah, jadi waktu dulu itu memang dari dulu beliau tuh sangat baik. Sangat baiknya tuh gini, putra-putrinya karyawannya misalnya gitu yang ingin melanjutkan sekolah dan mungkin kesempatannya belum ada, itu dibantu oleh Pak D saya. Akhirnya Pak D saya ini punya banyak anak asuh gitu. Mereka masih ada orang tuanya ya. Nah, anak asuh ini tidak melupakan jasa Pak D saya. Satu hari Pak D saya itu lembur ya, tapi di kantor. Okay. Bukan lembur, tapi memang sudah sore harusnya kembali pulang. Beliau tuh belum bisa pulang. Lalu ada teleponnya itu dari salah satu anak asuhnya itu. Sebentar, tapi yang lain udah pada pulang nih ceritanya? Belum juga, belum. Tapi di ruangan beliau itu ya, waktu itu karena pejabat ya, jadi ruangannya sendiri. Dan ada meja kerjanya, ada sofa dan segala macam. Nah, Pak D saya itu terima telepon dari salah satu anak asuhnya. Yang mana anak asuh itu adalah putrinya karyawan Pak D saya. Gitu. Tapi sepertinya ayahnya anak itu nggak masuk atau gimana gitu. Saat itu nggak masuk ke kantor. Nah, ini anak ini udah gede? Udah gede. Waktu itu kalau ceritanya sih kejadiannya dia kuliah. Oh, udah kuliah? Dia udah kuliah. Dia nelpon? Dia bilang, Pak D saya mau datang ke kantor Pak D sekarang. Pak D saya tuh punya spesifikasi ini. Oh, Yondo. Semua, meskipun dia tinggal lama di Sumatera, tapi karena beliau tuh orang Jawa Timur, jadi selalu manggil yang perempuan itu adalah Do, yang laki-laki itu adalah Le. Itu bentuk kedekatan gitu, sayangnya dia. Jadi semua anak, oh Yondo gitu, Reneo gitu. Nah, waktu itu Pak D saya bilang, suara anak perempuan ini tidak biasa. Oh, ada kecemasan atau apa? Bukan. Suaranya beda dari biasanya. Suaranya beda dari biasanya. Jadi seperti serak gitu suaranya. Gitu. Pak D saya berpikir, gitu ya? Pak D saya berpikir, oh dia mungkin memang lagi serak. Jadi aku nggak ngebayangin, tapi waktu Pak D cerita, itu cerita ke kami semua gitu. Itu aku lupa nama Mbak itu ya, tapi dia bilang suaranya itu nggak biasa. Pak D saya mau datang ke situ. Ayo Yondo,
gitu. Benar, waktu Pak Day menceritakan umur Kak Devi umur berapa? Oh aku masih mungkin SD ya, kelas 5 gitu, kelas 6 gitu. Gitu. Tapi beliau menceritakan ke semua keluarga. Karena itu cerita yang apa namanya, cerita yang mengesankan gitu. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa gitu. Nah, luar biasanya seperti apa tuh gitu. Datang kan dia. Waktu dia datang, kebetulan Pak Adi saya itu harus tanda tangan banyak ya pejabat ya. Terus pada datang ada beberapa karyawannya di ruangannya. Pak Adi saya ngelihat anak perempuan itu mengetuk ruangannya. Terus gini, "Lungguh, Dok." gitu. "Duduk dulu." gitu ya, itu bahasa Jawa. "Lungguh, Dok." Anak perempuan tuh cuma mengangguk kepala, terus dia duduk. Masuk. Tapi katanya Pak Adi saya, aku sih ngebayangin ya, iya ya, ruangannya pejabat itu, ini meja kerjanya, beliau tanda tangan, pasti kan di situ kan, kayak kita kalau ya. Tapi Pak Adi saya itu juga ada beberapa karyawannya tanda tangan biasa. Terus ini Pak Adi saya cuma gini, ini terus dia bilang, dia senyum. Yang karyawan satunya enggak, aku nggak tahu, tapi Pak Adi itu tuh berpikir, nggak ceritain, pokoknya anak perempuan itu duduk, terus beberapa surat tanda tangan, lumayan banyak katanya. Jadi Pak Adi saya tuh nggak ngelihat apa yang terjadi. Apakah anak perempuan itu baca atau apa tuh enggak. Tapi Pak Adi saya merasa dia duduk, dan dia karena lihat dia duduk, dia senyum loh. Begitu selesai tanda tangannya semuanya ini, loh anak perempuan tuh nggak ada. Pak Adi saya berpikir dia mungkin kelamaan kan, mungkin dia kelamaan nunggu, terus dia keluar atau dia kemana. Ditungguin nggak datang. Pak Adi saya tanya sama yang karyawan tadi, "Kamu lihat nggak anak perempuan itu tadi? Mana?" Semuanya pada nanya anak perempuan yang mana. Gitu. Waktu itu nggak ada WhatsApp. Nggak ada WhatsApp. Nggak ada HP. Jadi nggak ada HP, nggak bisa ada bukti. Semuanya nggak tahu. Tanya ke mungkin sekretarisnya atau front office-nya tuh juga tidak merasa. Karena gini, karena memang kantor itu kan ininya traffic apa tuh, crowded ya. Tapi zaman dulu ya memang itu di Tanjung Pinang, itu juga kota perikanan, jadi pasti banyak banget yang diurus gitu. Memang tidak se-crowded public area pelayanan umum, tapi tuh sore itu orang pulang. Kalau di luar kantor Pak Ade itu apa, kubikel atau apa? Aku nggak tahu. Tapi dulu tuh kalau di Tanjung Pinang tuh karena itu kota kecil banget, mau bolos sekolah aja pasti ketahuan gitu. Karena dan pejabatnya kan hanya beberapa dan kotanya kecil. Kita kalau datang agak ke laut sedikit, sana tuh udah Singapura. Pokoknya kecil banget. Nah terus dia bilang nggak ada yang tahu dia di mana. Ya udah, Pak Ade saya berpikir mungkin ini karena kelamaan dia pulang duluan. Pak Ade saya pulang sampai di rumah mendapat kabar bahwa jam berapa? Katanya sih sore mau maghrib gitu. Dapat kabar bahwa ada berita duka, putrinya karyawannya Pak Ade saya itu meninggal, dan itu anak perempuan itu yang dia tuh kena stangnya motor. Kecelakaan. Oh ya, Pak Ade saya juga bilang suaranya itu nggak biasa, tuh kayak serak gitu. Terus dia waktu anak perempuan. Kenapa berpaling ke sebelah sana Kak Eni? Terima aja ceritanya. Waktu anak perempuan itu datang, memang dia katanya sih pakai shawl tapi bersih, maksudnya dia tidak ada bekas-bekas kecelakaan. Tapi kalau lihat dari positifnya, kita semua juga kaget. Oh gitu ya. Nah itu mencekamnya itu. Karena anak ini baik, dan mungkin juga kebaikan Pak Ade saya. Anak ini mungkin mau pamit gitu. Nah kebetulan kalau di keluarga saya tuh kami selalu dari kecil itu begitu ininya. Misalnya cerita serem gitu ya. Lalu yang para ketua nih, para orang tua nih mungkin supaya saya sama adik-adik atau saya sama kakak-kakak yang lain tuh nggak takut gitu. Itu terus nanti pasti akan dikasih tahu, oh ya oke, itu pamit gitu. Jadi akhirnya tuh kita semua selalu berpikir, oh iya ya, secara tapi semua orang punya pemahaman masing-masing. Tapi kalau keluarga saya selalu berpikir ketika pergi
atau meninggalkan dunia ini kan secara jasad dia nggak ada, tapi secara energi dia masih ada. Jadi mungkin dia punya waktu, punya ruang gitu untuk pamit. Itu diizinkan lah ya. Iya. Nah, tapi ke orang tuanya nggak ada Aku nggak tahu. pamitan itu? Aku nggak tahu. Tapi itu sebenarnya karena kebetulan kejadiannya di padi saya. Jadi dia cerita ke Bude dan kami-kami. Iya, aku tuh pernah gini-gini. Gitu. Itu loh gitu. Terus Bude saya juga mendukung cerita itu karena dia memberi kabar kan ketika pulang, iya ada kabar ini loh mas, ini gitu. Oh, Gitu. Pak Ade ketika menceritakan itu tuh ketika Sudah selesai. kejadian. Sudah kejadian. Sudah, maksudnya pada hari itu juga Enggak beliau ada. pulang dapat kabar atau Enggak, setelah setelah itu. pemakaman apa segala? Aku ini kamu tahu sebenarnya kalau aku nggak kenal sama Mbak itu, tapi beberapa adik-adiknya Pak Ade, jadi termasuk orang tua saya tahu bahwa Pak Ade saya itu membantu beberapa putra-putrinya karyawan, jadi kan ini loh ceritanya. Beliau ceritanya di Tanjung Pinang, maksudnya di Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Karena sesekali Oh, suka ke Jakarta, karena masih ada rumah di Jakarta waktu itu. Itu bicara soal pamit itu sebenarnya pamit menyambut dengan ini yang baik ya. Itu sebenarnya ada cerita yang kedua, tidak ada hubungannya tapi mirip kalau menurut saya. Itu saya udah agak gede tuh, udah SMA. Waktu itu jadi gini, kami tuh kalau ke Bandung itu ada di sebuah penginapan, itu di Dago, tapi tidak terlalu Dago atas banget sih. Itu namanya Dago Pakar udah ada belum? Waktu itu aku nggak tahu ya, tapi kita kalau ke Bandung pasti ke Wisma ini. Nah, ayah saya tuh suka banget sama Wisma ini karena ya sama ya kayak homey gitu. Bentuknya itu dia juga cottage gitu, terus ada bangunan panjang yang itu ada penginapan. Stylenya style Apa ya? Nggak lama sebenarnya, tapi enak lah. Minimalis kan? Nggak minimalis. Nah, di itu tuh kita seneng karena tuh dia konturnya ya, tanahnya tuh dia bukit terus. Nah, dari jauh tempat gerbang itu lumayan. Jadi kalau dari gerbang ke Wisma itu. Kalau kita mau ke penginapannya, seneng, anak kecil tuh seneng karena lari-lari dulu. Waktu itu adalah kesekian kami nginap di situ. Kalian berberapa ya waktu itu? Apanya? Berberapa? Kalau yang kejadian ini banyak karena itu adalah acara keluarga. Oh, keluarga besar. Keluarga besar. Tapi intinya sebenarnya kami dengan Wisma itu, keluargaku ya, itu nggak asing. Karena kalau ke Bandung pasti ke situ. Nggak pernah terjadi apa-apa. Nyaman. Terus kebetulan karena kalau ke Bandung itu selalu nunggu ayah saya selesai beraktivitas, jadi kami tuh selalu kalau sampai Bandung rata-rata maghrib. Jadi nggak pernah yang pagi tuh pasti pokoknya selalu gitu deh. Sampai di Bandung itu sore gitu. Ya, sore ya. Nggak pernah terjadi apa-apa, menyenangkan, asik. Setelah beberapa kali ya? Setelah beberapa kali. Bahkan kalau misal malam kayak gini, aku juga nggak ngerasa apa-apa. Satu hari kakak sepupu menikah di Bandung. Terus ayah saya bilang, yuk kita booking itu aja, Wisma booking. Semua keluarga yang dari Jakarta, dari Bogor, bahkan dari Malang, yang paling jauh dari Malang, itu semua nginep di situ. Tapi datangnya bergiliran, ada kloter-kloternya. Yang pertama karena ayah saya yang sudah kenal dengan penginapan itu, jadi keluarga kami duluan yang dari Jakarta. Seneng nih. Habis itu dari dari yang lain gitu ya datang. Selalu setiap keluarga yang dari luar itu datang, keluarga yang sudah stay di sini itu datang nyambut. Gitu. Karena itu di-book kayak rumah kita sendiri. Nyambut kan. Berapa kamar itu biasanya? Banyak berarti ya? Banyak. Nah aku ingat banget sampai malam seneng kan kumpul-kumpul gitu. Yang paling malam datang adalah yang dari Malang, karena dia yang paling jauh. Zaman itu penerbangan juga nggak banyak kayak gitu, jadi dia tertentu, jadi makanya malam. Begitu malam
yang datang tuh kakak sepupuku, anak muda semua. Jaraknya waktu itu ya dia mungkin segini-gini gitu ya, dia yang masih tapi ngantuk kondisinya. Kita semua menyambut, semua nih nyambut nih Nyambut ya. nih. Nyambut gitu, Kamu pun nyambut? nyambut biasa aja gitu. Tapi kondisi ngantuk, kitanya ngantuk, yang nyambut mereka yang datang juga nyambut, juga ngantuk. Ngantuk. Lucunya, udah besoknya acara. Biasa, terus kita makan-makan gitu. Dia bilang, si Mbak Ita ini ke mamaku, bule itu tante. Kita tuh kemarin, dia ngeliat kan, yang nyambutin kan semua datang ke acara. Ada yang pakai kursi roda terus didorong itu siapa ya? Gitu. Pasti yang sepuhan. Sementara tidak ada yang begitu. Ada yang sepuh-sepuh, tapi yang sepuh-sepuh ya alhamdulillah masih bisa jalan. Nggak ada yang pakai kursi roda. Terus mamaku gini, siapa yang mana? Orangnya kayak gimana sih? Nggak ada, kita semua ya ini gitu. Ada kok bule, dia tuh ngotot. Ada. Akan ada jumlah anggota keluarga yang iya, datang, nah itu tadi. Dihitung pas. Loh, kalau pada saat kita pada saat kita menyambut kan semua wah gitu kan, maksudnya Nggak tahu ini siapa. nggak tahu siapa. Tapi herannya, akhirnya mama nanya, loh kamu nggak salaman nggak sama orang itu? Enggak, karena kan kondisinya ngantuk kan. Tapi ada loh, dia tuh ada di antara semuanya ini, tapi nggak tahu ya, aku kok enggak. Termasuk yang datang apa yang menyambut? Yang menyambut. Oh, yang nyambut. Kan yang datang nih yang muda-muda nih, yang muda-muda tapi jauh dari Malang. Nah, juga mereka yang datang itu ngantuk, kita yang nyambut juga ngantuk. Tapi kan karena kangen dan seneng ya, kita ngumpul di satu tempat itu, terus kita ini terus. Nah, besoknya pas acara dia nanya, bule, kemarin tuh ada di antara yang nyambut itu ada yang naik kursi roda dan didorong. Siapa ya? Terus mama nyari, nggak ada, kita tuh nggak ada semua. Siapa ya? Nggak ada. Di acara itu juga nggak ada siapa. Yang melihat itu berarti cuma satu orang, nggak? Cuma satu, Mbak Ita aja, gitu ya. Terus dia bilang, aku lihat kok gini-gini. Terus dia tuh mikir, senyum nggak? Maksudnya ketawa? Ya Mbak Ita yang ngantuk, tapi adalah dia ngerasa, ya bener kayak dia melihat aku ngeliat kamu gitu biasa. Udah pulang tuh iseng, terus baru papa tuh, karena papa yang tahu tempat itu dan itu jadi tempat favorit keluarga kami ya, kita juga bilang nggak ada siapa-siapain. Ada ownernya memang tinggal di situ dan dia seneng lah ya, dia karena kami pakai tempat itu. Ngobrol-ngobrol baru cerita bahwa itu ternyata sebenarnya adalah dulu rumah sakit Walang Merah PM. Oh, dulunya. Gitu. Jadi mungkin ada karena senang, ya itu lagi. Mungkin salah satu penghuninya jarang disambut keluarga. Bisa jadi. Bisa jadi dia berpikir gini, wah ini kayaknya keluarganya asik gitu. Seru nih, gitu. Seru dia jadi ngeblend di situ. Gitu deh. Ya, pasien situ kali. Nah, pasien dia kan dulu kamu ini dirawat di situ. Menarik. Gitu. Nah, tapi udah nggak ada. Ya ikutan join nggak apa-apa lah, saya nggak ganggu kan. Tapi kan nggak ada gangguan semacam. Nggak ada. Ada yang jatuh. Nggak ada. Gitu, enggak kan? Nggak ada. Karena itu tadi kita sendiri juga kalau di tempat baru kayak gini, tempat enak gitu kan, kita seneng ya. Kita juga berusaha pasti yang ada di dimensi lain atau apa, kita tahu bahwa itu ada kehidupan tuh ya. Sudahlah kalian lakukan. Asal kita nggak saling ganggu. Nice. Ya, demikian guys, menarik juga ceritanya ya. Apa istilahnya, penampakan hanya dilihat oleh beberapa orang gitu ya. Tapi itu bisa mudah-mudahan sih sesuatu yang baik ya. Iya. Jadi sesuatu yang baik gitu kan. Karena yang satu tadi ada yang pamitan, yang kedua misalkan dari mungkin ingin bareng-bareng menyambut kedatangan keluarga gitu ya. Tidak apa-apa kalau itu. Yang masalah itu kalau udah yang ganggu gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan kuat ya, tidak mudah takut gitu ya dalam hal ketika ada pengalaman paranormal experience gitu ya. Tapi kita tapi kita masih ada satu cerita lagi sama Kain ini di episode berikutnya. Jangan kemana-mana guys ya, tetap standby di Mode Awam. Terima kasih. Assalamualaikum.